Ya, sekte sepanjang masa sangat lemah. Ya, Jun Changqiao baru saja menembus peringkat 1 dan bahkan belum melewati tahap stabilisasi. Belum lagi peringkat 3, bahkan peringkat 2 akan dikalahkan. Namun, ini tidak berarti bahwa sekte abadi yang baru tiba adalah kesemek lunak yang dapat diinjak-injak oleh siapapun. Itu karena sekte abadi masih memiliki dua penjaga, raksasa hitam dan putih. Saudara-saudara kembali ke alam atas dan tidak lagi terikat oleh dao surgawi. Setelah malam penyembuhan, wilayah mereka telah pulih sepenuhnya. Karena kekuatan Patua Taisuan berada di peringkat ketiga, para ahli rilem inti kelahiran kembali yang dikirim oleh fraksi mistik pedang dan fraksi mistik pedang tajam juga berada di level yang sama. Karena itu, ketika Jun Changqiao memanggil kedua penjaga, semua orang segera didorong mundur oleh aura. Seperti kata pepatah, seorang wanita 3 tahun lebih tua dari suaminya memegang batu bata emas. Perbedaan alam itu seperti gunung. Raksasa hitam dan putih telah mencapai tahap kedua dari ranah inti bergulir dan sangat dekat dengan tahap ketiga, peringkat 6. Menghadapi beberapa peringkat 3, mereka dapat digambarkan sebagai Tuan. Datang, raksasa putih tersenyum, kami akan bermain denganmu. Di depan Jin Hao, dia sangat kecil, tetapi di depan mereka yang memiliki alam lebih rendah, dia segera menjadi tinggi. Raksasa hitam berkata dengan ekspresi dingin, kamu berani menemukan masalah dengan sekte saya sepanjang masa, saya khawatir Anda bosan hidup. Seniman bela diri berbagai sekte yang terintimidasi oleh aura kuat memiliki ekspresi yang menarik, tetapi mereka bahkan lebih bingung. Mengapa sekte yang baru saja naik dari formasi petir memiliki dua ahli peringkat 6? Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka telah melihat apa yang terjadi kemarin, jadi mengapa mereka masih berani mencari masalah? Apakah mereka tidak memikirkan seberapa kuat mereka setelah melawan formasi petir Myriad Tribulation? Faktanya, melewati formasi petir tidak terkait dengan kekuatan sejati seseorang, karena hanya terhalang oleh dao surgawi. Misalnya, jika seorang seniman bela diri dunia fana berhasil melewati kesengsaraan, apakah mereka akan diperlakukan sebagai pukulan besar di alam atas? Tidak, itu adalah proses yang diperlukan. Jadi, tidak peduli seberapa mengejutkan kesengsaraan itu, mereka tidak berbeda dengan seorang pemula di sini. Faktanya, Jun Changqiao telah bertahan dari beberapa ribu kesengsaraan petir, yang sangat menakutkan. Tapi sekarang dia berada di alam atas dan tidak menggunakan kartu truf yang kuat, dia tidak terlalu menjadi ancaman. Bisakah dia tidak bertindak jika dia tidak cukup kuat? Tidak, dia masih bisa menemukan pembantu. Kedua saudara angkat itu berdiri di kaki gunung dan segera berangkat Gou Sheng, sang patriark. Jadi ada seorang ahli yang membantunya. Tidak heran dia begitu tak terkendali. Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan baginya, ahli dari Sekte Pedang Kekaisaran masih mempertahankan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, pegunungan hijau tidak berubah, dan air hijau mengalir selamanya. Jianghu kita. Ledakan, raksasa putih meninju, menjatuhkan lawannya kembali. Jun Changqiao duduk di kursi yang telah disiapkan Xiao Ziji untuknya dan berkata, kamu memasuki wilayah sekte sepanjang masa tanpa memberitahu kami sebelumnya. Kamu bahkan menghancurkan fasilitas formasi umum. Mari kita tidak bertemu lagi di dunia persilatan. Ayo bertemu saja di penjara. Raksasa hitam mengerti apa maksud adiknya, jadi dia tidak lagi mengudara. Dia langsung melepaskan kultivasinya dan bergegas, mengalahkan semua seniman bela diri dari berbagai sekte dalam waktu singkat. Alasan mengapa seluruh proses tidak dijelaskan adalah karena terlihat seperti orang dewasa yang memukuli sekelompok anak-anak. Raksasa putih sedikit nakal, dia mengangkat tinjunya dan meninju ahli dari Sekte Pedang Kekaisaran lagi dan lagi. Karena dia mempertahankan jumlah kekuatan yang tepat, lawan hanya bisa dipukul mundur sampai dia akhirnya jatuh ke tanah dengan plok. Sayang sekali, melihat bahwa seniman bela diri dari berbagai sekte telah ditangani, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka datang untuk menimbulkan masalah dan tidak memicu misi sampingan. Gou Sheng kembali ke mentalitasnya saat pertama kali memulai sekte. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bisa mendapatkan uang dan bagaimana dia bisa mendapatkan poin kontribusi. Pagoda penjara Tianyuan. Zhao Doudou, yang sedang duduk di ruang pemantauan, memiliki ekspresi suram di wajahnya. Karena dia telah naik ke alam atas, Jun Changqiao telah meninggalkan semua tahanan di benua bintang jatuh. 9 penjara kosong, meninggalkan dia, wakil sipir, tanpa melakukan apa-apa. Mendesah. Arya memegangi wajah kecilnya dan menghela nafas, berkata, ini sangat membosankan. Sebagai roh artefak yang fokus pada pelatihan, dia tiba-tiba tidak memiliki tahanan untuk dilatih. Hari-harinya sangat membosankan dan monoton. Di sisi lain,
Dailu duduk bersila di sampingnya, fokus pada kultivasi. Nomor serinya adalah 100.000. Meskipun dia telah bergabung dengan sekte sepanjang masa, dia tidak dibebaskan. Sebaliknya, dia bertugas membersihkan penjara. Raja Ungu, He Wudi, dan Ye Xingchen disebut trio imajinasi. Arya, Zhao Doudou, dan Dailu juga bisa disebut trio penjara. Berderak, tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya masuk dengan wajah memar dan bengkak serta mulut berbusa. Mereka menyeringai dan berkata, "Saudara muda Zhao, Patriark tahu bahwa Anda sangat bosan, jadi dia secara khusus mengirim beberapa tamu." Begitu dia mengatakan itu, Zhao Doudou dan Arya, yang tampak seperti ikan asin, langsung dihidupkan kembali di tempat. Kemudian, mereka bergegas keluar dari ruang pemantauan dan dengan hati-hati mengukur lusinan seniman bela diri. Mereka berkata dengan penuh semangat, "Kakak senior, barangnya tidak buruk." Tentu saja, Su Xiaomo berkata dengan serius, "Saya mendengar dari Patriark bahwa ini semua adalah elit dari sekte tingkat Xuan. Kekuatan mereka sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan alam penusuk void atas." "Apakah begitu?" Zhao Doudou bergegas mendekat dan setengah berjongkok di depan para seniman bela diri. Dia menghadap Li Tiantian dan membuat gerakan V, berkata, "Kalau begitu kita harus cepat mengambil foto dengan bidikan besar dari alam atas." "Pak," Rana ditekan, dan foto muncul. Pada titik ini, sekte sepanjang masa yang baru tiba belum secara resmi dibuka untuk bisnis, dan pagoda penjara Tianyuan menyambut gelombang tahanan pertama. Sebagai wakil sipir penjara, Zhao Doudou tidak diragukan lagi adalah pemenang dalam hidup. Karena kekuatannya rata-rata, para tahanan yang dia jaga adalah semua alam besar. Di aula utama, Jun Changqiao berkata dengan serius, "Saudara-saudara, bagaimana kekuatan sekte mistik pedang dan sekte mistik blade tajam? Apa latar belakang mereka?" Petik 2. Meskipun kedua sekte terutama berjalan di jalur pedang dan sedikit kuat, status mereka di alam atas tidak terlalu tinggi. Bahkan jika mereka memiliki latar belakang, itu tidak akan terlalu besar, kata raksasa hitam. "Kalau begitu aku lega." Jun Changqiao menyentuh dagunya dan bergumam, "Penggarap rilem inti transformasi ketiga seharusnya sangat berharga bagi sekte tingkat Xuan, kan? Berapa harga yang harus kita minta agar mereka menebusnya?" Petik 2. Petik 2, mulut raksasa hitam putih berkedut. Mereka akhirnya mengerti mengapa adik laki-laki mereka mengurung mereka setelah berurusan dengan seniman bela diri sekte. Ternyata dia memiliki niat untuk membiarkan sekte mereka membayar uang tebusan. Ketika mereka berdua datang ke alam fana, mereka pada dasarnya telah memasuki tahap selanjutnya dari alam fana. Pada saat itu, sekte sepanjang masa cukup kuat untuk bertarung melawan seluruh benua bintang jatuh, jadi mereka tidak repot-repot melakukan beberapa hal, jadi kedua bersaudara itu hampir tidak pernah bertemu. Tapi sekarang, Jun Changqiao dan sekte-sektenya seperti serigala liar yang telah lapar selama beberapa hari. Selama ada mangsa untuk memuaskan rasa lapar mereka, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menerkamnya. Terus terang, mereka baru saja kembali ke bisnis lama mereka. "Saudara-saudara, menurut Anda berapa banyak magnetit yang harus dibayar sekte-sekte itu untuk tebusan?" "Setidaknya 100.000. Raksasa hitam putih tidak memiliki pengalaman di bidang ini dan tidak dapat memberikan harga yang akurat. "Oke." Jun Changqiao menamparkan pahanya dan berkata, "Sudah diputuskan. 100.000 untuk pembudidaya Void Piercing Realm tingkat atas, 1 juta untuk pembudidaya Realm inti transformasi ketiga." Petik 2, mulut raksasa hitam putih berkedut, berpikir, adik laki-laki terlalu serakah. Itu tidak bisa dihindari. Semuanya demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Tentu saja, ada risiko dalam menggunakan uang untuk menebus orang-orang di alam atas. Untuk memastikan keamanan sektenya, Jun Changqiao terus mempelajari manual rahasia yang diberikan oleh tetua Taixuan dan secara aktif memodifikasi sistem formasi di Gunung Abadi Ion. Jika pihak lain menggunakan kekuatan untuk menuntut orang, paling buruk, dia akan membunuh mereka. Setelah malam penelitian dan penyebaran, Jun Changqiao menempatkan berbagai formasi yang ditinggalkan oleh para tetua Taixuan di sekitar sekte. Ada formasi defensif dan ofensif. Bagi sekte sepanjang masa yang baru saja tiba di alam atas, itu sama saja dengan harta yang kaya. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan tenang karena ini hanya sementara. Dia harus menemukan cara untuk membuat formasi pelindung sekte yang lebih profesional dan lebih aman. Melihat berbagai cara mencari kematian di tahap awal alam fana, kebanyakan dari mereka mengandalkan formasi pelindung sekte. Setidaknya jika mereka tidak bisa menang,
mereka bisa bersembunyi di sekte dan berkembang. Terus terang, selama bendera merah di rumah tidak jatuh, pasti akan ada bendera warna-warni yang berkibar di luar. Sistem tidak bisa berkata-kata, metafora macam apa ini? Meskipun keterampilan formasi tuan rumah bagus, itu mungkin tidak bekerja dengan baik di alam atas. Cara tercepat dan paling efektif masih. Aku tahu, bukankah itu hanya untuk menyegarkan toko? Jun Changqiao belajar bagaimana menjawab terlebih dahulu. Namun, sistemnya benar. Dia mengandalkan cairan aptitude untuk mencapai level kaisar formasi di alam bawah. Jika dia datang ke alam atas untuk mengatur formasi, dia mungkin tidak bisa menahannya. Jika ada formasi pelindung sekte baru di toko, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia membuka toko pemula. Berbagai produk yang terdaftar di toko masih ada ketika belum sepenuhnya berevolusi. Dengan kata lain, toko lanjutan di alam bawah dikurangi menjadi toko pemula di alam atas. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas. Saya dulu berdiri di puncak alam fana. Sekarang setelah saya datang ke alam atas, saya telah jatuh. Berhenti meratap, cepat dan segarkan. Berapa biaya untuk menyegarkan? 10.000. Sangat murah. Melihat bahwa produknya dengan mudah dihargai 100.000, Jun Changqiao sudah siap secara mental untuk membayar 100.000 untuk setiap penyegaran. Pada akhirnya, harganya hanya 10.000. Sistem berkata, tidak hanya harganya 10.000, tetapi jika tuan rumah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak perlu membeli produk ketika dia menyegarkan lagi. Betulkah? Mata Jun Changqiao berbinar. Pengaturan sebelumnya telah menghabiskan banyak uang. Jika dia memotong pembelian wajib, tidakkah dia bisa menyegarkan tanpa batas? Cobalah. Oke, Jun Changqiao membuka toko. Benar saja, setelah item diganti, hanya 10.000 poin kontribusi yang dikurangi. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyegarkan toko untuk kedua kalinya karena ada banyak barang bagus di dalamnya. Misalnya, formula untuk pil pembentuk revolusi pertama, formula untuk pil pemulihan mendalam revolusi pertama, formula untuk revolusi pertama. Tunggu sebentar, mengapa mereka semua diawali dengan satu? Mungkinkah itu terkait dengan rilem inti bergulir? Sistem berkata, jangan terlalu dipikirkan. Ini hanya kebetulan. Jun Changqiao mengerutkan bibirnya dan berkata, saya pikir itu karena dia terlalu malas untuk mengada-ada, jadi dia dengan sengaja menyalin pengaturan level alam atas. Omong kosong. Sistem berkata, Taoisme mengatakan bahwa ada 9 transformasi dalam penyempurnaan pil, dengan 9 transformasi menjadi yang paling mahal. Ini adalah rilem inti bergulir alam atas yang menjiplak pengaturan pil. Baiklah, baiklah, baiklah. Jun Changqiao terlalu malas untuk berdebat dengannya dan berkata, kamu terlalu banyak bicara. Kamu benar. Dari pendahuluan, pil revolusi pertama ini sepertinya sangat bagus. Beberapa efeknya bahkan merupakan versi yang disempurnakan dari Qi Gathering Pill, Body Shaping Pill, dan pil lainnya. Namun, Gou Sheng tidak membeli semuanya. Itu karena dia tidak memiliki kemampuan finansial untuk membelinya untuk saat ini. Ayo beli pil pembentuk dulu. Ding, host telah menghabiskan 100.000 poin kontribusi dan memperoleh formula First Transformation Shaping Pill X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding, poin kontribusi sekte, 590.000. Petik 2. Dari namanya saja, bisa dilihat bahwa pil pembentuk pasti berhubungan dengan tubuh. Namun, pada kenyataannya, ia memiliki banyak fungsi. Tidak hanya dapat digunakan untuk membentuk tubuh dan menjaga penampilan, juga dapat digunakan untuk membentuk jiwa dan energi. Itu benar-benar kombinasi dari kebajikan, kecerdasan, fisik, dan kecantikan. Namun, alokasi otomatis ke pavilion pil membuat Jun Changqiao tertekan. Itu karena ada lebih dari 100 jenis tanaman obat yang terdaftar. Hanya dengan melihat nama mereka, orang bisa merasakan bahwa mereka sangat berharga. Mendesah, Jun Changqiao menggosok pelipisnya dan berkata, aku masih harus memikirkan cara untuk mendapatkan ramuan obat. Kepala keluarga. Pada saat itu, Tetua Wei berjalan dengan gembira dan berkata, saya telah menemukan tempat yang cocok untuk menanam tanaman obat. Setelah datang ke alam atas, para murid mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi. Sebagai ketua aula-aula medis, dia berpikir tentang bagaimana membuka ladang obat untuk menumbuhkan lebih banyak tanaman obat. Lagi pula, kembali ke profesi lamanya hanya sementara. Hanya dengan pendapatan yang stabil, sekte dapat terus berkembang. Gunung abadi Ion sangat besar. Karena fakta bahwa Gek Taixuan telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari seni ramalan, banyak area yang tidak tersentuh sepanjang tahun dan selalu mempertahankan penampilan aslinya. Setelah Tetua Wei tiba,
dia mulai menjelajah bersama Sun Wukong dan murid-murid lainnya. Mereka menemukan lapangan yang relatif datar lebih dari 10 mil jauhnya. Itu berisi atribut langit dan bumi yang sangat kuat dan sangat cocok untuk menanam tanaman obat. Tidak buruk, Jun Changqiao mengangguk dan berkata, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada benua bintang jatuh. Penatua Wei berkata, Patriark, saya berencana untuk mengubah tempat ini menjadi ladang obat baru untuk sekte kami sepanjang masa. Tentu, Jun Changqiao berkata, aku akan membiarkan Pepa bekerja denganmu. Pada titik ini, dia berhenti, karena dia telah menemukan bahwa pria itu berbaring di hutan belantara, perutnya membuncit seperti tas besar. Dunia baru, tanah baru. Bagi Pepa yang suka makan tanah, itu tidak ada bedanya dengan kelezatan. Di luar sekte, ada lahan luas yang direncanakan untuk balai pengobatan untuk mengubah bidang obat. Namun, mereka pasti tidak bisa menanam tanaman obat dari alam bawah di sini. Oleh karena itu, Jun Changqiao masih harus memikirkan cara untuk menemukan benih dari alam atas. Akan lebih baik jika mereka bisa digunakan untuk memperbaiki pil pembentuk. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah mereka tidak punya uang. Kepala keluarga, raksasa hitam putih mentransmisikan, orang-orang dari Sekte Mistik Pedang dan Sekte Mistik Pedang Tajam ada di sini. Bagus, mereka ada di sini untuk memberinya uang. Jun Changqiao terbang keluar dari aula utama dan mendarat di depan gerbang sekte. Dia menyadari bahwa setidaknya ada 10.000 seniman bela diri di luar Gunung Abadi Ion yang mengendarai pedang dan pedang. Sepertinya mereka akan mengepung sekte tersebut. Formasi ini agak besar. Mereka telah mengambil banyak sumber daya seni bela diri dan mengunci seniman bela diri inti transformasi rilem mereka. Sekte mistik manapun dengan sedikit amarah pasti tidak akan bisa mentolerir ini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak mengirim seluruh sekte mereka, mereka setidaknya akan mengirim elit absolut mereka untuk memberitahu mereka apa artinya benar-benar marah. Maling, tetua ketiga SWAT mistik sekte, yang telah diusir oleh Bamboo Mountain nomor 1, berkata dengan marah, hari ini, kita akan. Jun Changqiao membuat gerakan diam dan berkata, dengarkan aku. Weng, di gunung di samping mereka, formasi cahaya yang mengalir tiba-tiba menghilang. Para ahli dari Sekte Mistik Pedang dan Sekte Mistik Blade Tajam semuanya terikat pada pilar. Dari rambut berantakan dan wajah garang mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah dilatih oleh Arya. Sial, melihat sesama anggota sekte mereka disiksa dengan sangat menyedihkan, para seniman bela diri dari berbagai sekte langsung marah. Mereka tidak sabar untuk membunuh jalan mereka dan menghancurkan sekte sepanjang masa ini dan meruntuhkan seluruh gunung abadi Ion ke tanah. Aku bisa mengerti perasaanmu yang ingin membunuhku, tapi, Jun Changqiao berkata, aku akan mengucapkan kata-kata jelek dulu. Kata-kata dan tindakanmu sekarang akan menentukan hidup dan mati mereka. Anak, penatua ketiga berkata dengan suara rendah, apa maksudmu? Jun Changqiao duduk di kursi yang telah diatur Xiao Ziji untuknya. Dia menyilangkan kakinya dan meletakkan tangannya di atas mereka, berkata, mereka memasuki Gunung Abadi Ion tanpa izin dan bahkan menghancurkan fasilitas umum. Menurut aturan, mereka harus dieksekusi. Melihat bahwa kita semua adalah sekte, kita hanya akan beri mereka sejumlah uang dan selesaikanlah. Beri mereka uang, penatua ketiga berkata dengan dingin, kamu tidak tahu cara merampok dan memeras. Ketiga, penatua ketiga, cepat dan beri kami uang, pakar sekte pedang mistik yang terikat berkata dengan lemah. Di bawah situasi di mana kultivasinya benar-benar disegel, dia disiksa oleh Arya selama 1 malam. Itu terlalu menyakitkan, jadi dia hanya berharap sekte itu akan segera memberinya uang sehingga dia bisa melarikan diri dari lautan api. Lu tua, penatua ketiga mengerutkan kening dan berkata, di mana tulang punggungmu? Di mana harga dirimu? Petik 2. Petik 2, petik 2. Pakar yang disebut Old Lu hampir memuntahkan seteguk darah. Ini adalah contoh khas seseorang yang tidak tahu bagaimana berbicara. Ayo, mari kita ubah posisi dan biarkan Anda mengalaminya. Jika Anda dapat menjaga tulang punggung dan martabat Anda, saya akan memanggil Anda ayah, saya akan memanggil Anda kakek. Pagoda penekan jiwa asal surga berasal dari alam atas, tetapi apakah itu memiliki batas? Saat ini, seorang pembudidaya rilem inti revolusi ketiga sedang disalahgunakan sampai kehilangan martabat dan tulang punggungnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa itu jauh dari batas atas. Faktanya, tidak mungkin untuk menilai kekuatan pihak lain dari titik ini. Setelah menyegel kultivasi mereka dan kemudian menggantung mereka untuk pelatihan, bahkan Jun Changqiao tidak akan mampu menahannya. Cek, seorang tetua dari sekte mendalam pedang tinggi mengejek, kamu orang-orang sekte pedang mendalam benar-benar pengecut.
Karena Jun Changqiao, kedua sekte untuk sementara mengesampingkan dendam lama mereka. Namun, jika ada kesempatan, mereka pasti akan saling mengincar. Bagaimanapun, mereka akan merasa jauh lebih baik. Namun, begitu dia selesai berbicara, ahli sektenya yang diikat ke pilar melolong, "Lagu tua, cepat bayar." Petik 2,2. Wajah Old Song langsung berubah menjadi hijau karena marah. Penatua ketiga mencibir, dan berkata, "Demikian juga." Setiap orang, Jun Changqiao berkata, "Saya tidak memberi Anda banyak waktu untuk mempertimbangkan. Silakan tentukan pilihan Anda sesegera mungkin. Tentu saja, kamu juga bisa menerobos masuk ke sekteku sepanjang masa. Namun, aku akan mengatakan ini dulu. Jika kamu berani bertindak gegabah, kamu akan bertanggung jawab atas setiap masalah yang muncul." Berbagai sekte telah mengirim banyak orang, dan mereka juga tidak lemah. Namun, Gou Sheng tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia berharap mereka menyebabkan masalah karena penjaranya cukup besar. "Berapa harganya?" Penatua ketiga menekan amarahnya dan bertanya. "Tidak banyak." Jun Changqiao berkata, "Para pembudidaya Void Piercing Realm, tidak peduli tinggi, menengah, atau rendah, 100.000 suan seton per orang. Adapun pembudidaya Realm Core Revolving, 1 juta suan seton per kepala." Penatua ketiga tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu merampok kami." "Betul sekali." Jun Changqiao mengakui dengan jujur. "Ketika saya pertama kali datang ke alam atas, saya secara tidak sengaja berteleportasi ke tempat yang tidak berada di bawah yurisdiksi sekte Anda dan hampir mendapat masalah. Anda datang ke wilayah saya dan dengan ceroboh menghancurkan formasi saya. Bukankah aku harus merampok uangmu? Tentukan pilihanmu." Jun Changqiao berkata, "Bayar mereka, atau biarkan mereka mati." Saat dia berbicara, Ye Xingchen sudah berhenti di depan seniman bela diri Realm Inti bergulir yang diikat ke pilar. Pisau tajam itu berkelebat, seolah memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak membayar, mereka akan mati. Tidak diragukan lagi, Ah Niu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi algojo karena rasa dingin di matanya adalah sesuatu yang tidak dimiliki Li Qingyang dan Xiao Ziji. Jelas bahwa dia adalah karakter yang kejam. "Anak nakal." Penatua ketiga menggertakkan giginya dan berkata, "Jika Anda berani melukai sehelai rambut di kepala Lu Tua, sekte misterius pedang kekaisaran saya." "Puci." Ye Xingchen menikam dada Lu Tua dan dengan dingin berkata, "Berisik." "Ah!" Pakar Realm Inti bergulir dari sekte pedang kekaisaran tiba-tiba berteriak. Dengan kekuatannya, sedikit luka bukanlah apa-apa, tetapi setelah disiksa sepanjang malam, dapat dikatakan bahwa dia kesakitan, lelah, dan lemah. Sekarang dia ditikam lagi, pikiran dan tubuhnya tidak bisa menerimanya. Jangan pikirkan itu, beri aku uang." Petik 2,2. Wajah Penatua ketiga sangat suram. Diancam oleh sekte Mortal Realm yang baru saja menyelinap masuk benar-benar membuatnya merasa sangat tidak senang. Puci." Ye Xingchen mengeluarkan pedangnya dan menusuk lagi. Darah menetes ke pisau. "Murid saya ini seperti anjing liar ketika dia menjadi gila. Jadi agar tidak membunuh siapapun, tolong bekerja sama," kata Jun Changqiao. Di sini, setelah pilihan yang sulit, Penatua ketiga akhirnya memilih untuk berkompromi. Tidak ada jalan lain. Seorang ahli Realm Inti Revolusi ketiga sangat penting bagi Sekte Xuan. Jika dia benar-benar terbunuh, kerugiannya akan lebih dari 1 juta magnetit. "Bagaimana dengan kalian?" Jun Changqiao melihat sekte lain. "Di sini, bayar dulu, lalu biarkan dia pergi." Petik 2,2. "Pengawal, keluar dan kumpulkan uangnya." Di bawah dukungan efek khusus, raksa hitam dan putih terbang keluar dari sekte dan mendarat di depan semua orang. Sekte yang awalnya berencana untuk membayar terlebih dahulu dan kemudian menebus tawanan mereka sebelum menyelesaikan skor dengan sekte sepanjang masa merasakan tekanan dari dua ahli revolusi ke-6 dan hati mereka menjadi dingin. Tidak heran para pembudidaya yang mereka kirim ditangkap. Ternyata ada ahli yang mengawasi mereka. Penatua ketiga mengeluarkan cincin spasialnya dengan susah payah dan membayar magnetit yang sesuai dengan jumlah orang di sisinya. Yang lain juga membayar sesuai pesanan. Gelombang rasa sakit datang dari otot-otot di wajahnya. Ada total 50 pembudidaya dari berbagai sekte yang menjadi tahanan. Di antara mereka, ada 4 ahli Realm Revolusi Inti. Tebusannya adalah total 8,6 juta magnetit. Jumlah ini bukan jumlah yang besar bagi Sekte Xuan, tetapi bagi Jun Changqiao, itu adalah pot emas pertama yang dia peroleh setelah datang ke alam yang lebih tinggi. Setidaknya, itu bisa memungkinkan seluruh sekte untuk beroperasi sementara. "Lepaskan mereka." Petik 2.
Lusinan pembudidaya yang terperangkap ditahan di sekte sepanjang masa oleh Li Qingyang dan Xiao Ziji. Penatua ketiga membantu Lutua menghentikan pendarahan terlebih dahulu. Kemudian, dia mendongak dan menatap Jun Changqiao di depan gerbang sekte. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Brat, tunggu saja." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Sekte Lingdao dan sekte lainnya juga pergi. Beberapa bahkan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa bahkan merasa sedikit lega. Bahkan sekte Xuan menderita, jadi apa sedikit rasa sakit ini bagi mereka. Setiap orang berdiri di depan gerbang sekte, Jun Changqiao berkata dengan keras, seperti kata pepatah, jika balas dendam melahirkan balas dendam, apakah akan ada akhir untuk itu? Mengapa kita semua tidak berteman dan bekerja sama untuk menciptakan hari esok yang lebih baik? Petik 2. Mendengar ini, para pembudidaya dari berbagai sekte hampir berbalik dan mengutuk. Apakah kamu tahu bahwa gunung yang terbang keluar dari pusaran air mendarat di Gunung Abadi Fengqi? Ada sekte di gunung yang disebut sekte sesuatu. Aku tahu tentang itu sejak lama. Juga, aku mendengar bahwa beberapa sekte Xuan yang dipimpin oleh sekte mendalam pedang kekaisaran dan sekte mendalam Lingdao pergi mencari masalah dengan mereka 2 hari yang lalu. Pada akhirnya, mereka semua kembali dengan kekalahan. Tes-tes, sekte yang muncul dari alam fana begitu kuat. Mereka benar-benar bisa melawan sekte Xuan secara langsung. Petik 2. Menurut informasi yang saya terima, sekte sepanjang masa ini memiliki 2 ahli peringkat 6. Juga, tuan dari patriark itu adalah seorang penggarap unortodoks Taixuan. Saya pernah mendengar tentang penggarap Taixuan unortodoks. Dia suka belajar ramalan. Tidak heran dia berani naik ke alam yang lebih tinggi dengan sektenya. Ternyata dia memiliki pendukung yang tinggal di rumah sepanjang hari. Tepat ketika Jun Changqiao mendapatkan ember emas pertamanya dan berpikir tentang cara menggunakannya, dunia luar mulai mendiskusikannya dalam skala besar. Seolah-olah dia telah menjadi selebriti internet kecil. Orang yang paling tertekan adalah orang tua Taixuan. Dia dan Gou Sheng hanya berasal dari kampung halaman yang sama. Mereka sama sekali bukan tuan dan murid. Namun, saat berita menyebar di alam yang lebih tinggi, semua orang telah memutuskan bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Mendesah. Setelah meninggalkan restoran di kota tertentu, lelaki tua Taixuan menghela nafas saat dia berjalan di jalan. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa anak itu masih jujur. Dia hanya menyinggung sejumlah kecil kekuatan seperti Imperial Sword Profound Sect dan Lingdao Profound Sect. Ini bukan masalah besar, itu bukan masalah besar. Lelaki tua Taixuan itu berpikir, dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk menyelinap di usia yang begitu muda. Selama dia tidak menyebabkan terlalu banyak masalah, dia seharusnya bisa berkembang dengan mantap. Aku yakin dia akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Taruhan lelaki tua berambut merah itu hanya 1 tangan, tetapi taruhan lelaki tua legendaris ini mungkin adalah hidupnya. Di pegunungan yang tak berujung, Jun Changqiao berjalan di jalan kuno seperti seorang sarjana. Dia berjalan dan berhenti dari waktu ke waktu dan membacakan puisi dari waktu ke waktu. Ye Xingchen dan Xiao Ziji menemaninya. Pada saat ini, mereka bertiga tidak lagi berada dalam jangkauan Ion Immortal Mountain. Tempat yang mereka tuju adalah kota yang relatif besar di dekatnya. Alasannya adalah untuk membeli semua jenis tumbuhan dan benih untuk pengembangan sekte. Sebagai pemimpin sekte, sangat mudah bagi pembaca untuk mengambil kesempatan untuk mengejeknya jika dia harus membelinya secara pribadi. Tidak ada jalan lain, para murid baru saja tiba di alam atas dan masih sangat lemah. Gou Sheng hanya bisa melakukan hal semacam ini sendiri. Selain itu, dia hanya pernah ke kota ketika dia menyelinap masuk sebelumnya. Dia belum pernah melihat kota di alam atas. Niu. Dalam perjalanan, Jun Changqiao berkata dengan serius, setelah memasuki kota, kamu harus tetap rendah hati. Jangan membuat masalah karena kamu mungkin bahkan tidak dapat mengalahkan seorang anak yang kelihatannya baru berusia 10 tahun. Cek, Ye Xingchen menghina. Sekte mendalam pedang kekaisaran dan sekte mendalam Lingdao ada di sini untuk menimbulkan masalah. Seniman bela diri yang mereka kirim sangat kuat. Dia mengakui bahwa dia bukan tandingan mereka. Namun, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak di usia remaja, apa gunanya hidup? Kota yang ingin dikunjungi Jun Changqiao disebut kota Lin Yuan. Skala kota ini masih baik-baik saja di alam atas. Itu paling dekat dengan Gunung Abadi Ion, hanya 5 hingga 6.000 km jauhnya. Dengan seniman bela diri tipe kecepatan Su Xiaomo sebagai contoh, dia bisa mencapainya dalam beberapa hari. Dalam perjalanan ke kota Lin Yuan, dia akan melewati kota air yang tenang,
jadi Jun Changqiao membawa dua murid untuk melihat apakah ada tumbuhan dan biji-bijian yang dia butuhkan di pasar. Memukul. Dengan angkuh ke toko umum, Gou Sheng menamparkan daftar yang telah ditulisnya di atas meja dan berkata dengan arogan, apakah Anda memiliki ramuan ini? Penjaga toko mengangkat kepalanya dan segera merasa bahwa pemuda di depannya tampak sedikit akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia telah melihatnya sebelumnya, tapi mereka tidak berbicara. Karena Gou Sheng telah menyelinap pergi pada waktu itu, dan hatinya telah dihantam oleh dunia baru sampai-sampai dia menyanyikan dongeng sendirian di gang yang sepi. Pelanggan yang terhormat, penjaga toko dengan hati-hati melihat ramuan yang terdaftar di daftar dan berkata, apakah Anda ingin masing-masing? Atau, aku ingin sebanyak yang kamu punya. Dengan lebih dari 8 juta magnetit di sakunya, punggung Gou Sheng sangat lurus. Ini, penjaga toko agak ragu-ragu. Apa yang salah? Jun Changqiao mengangkat alisnya dan berkata, kamu pikir aku tidak punya uang? Dalam situasi seperti ini, penjaga toko pasti akan meremehkan dan mengejek protagonis dari semua sisi. Bagaimanapun, sulit bagi plot menamparkan wajah untuk terungkap. Pelanggan yang terhormat, saya. Jangan buang waktu. Saya ingin banyak herbal yang terdaftar di daftar seperti yang Anda miliki di toko Anda. Ini, penjaga toko berjalan keluar dari konter dan berkata dengan hormat, tolong ikuti saya, pelanggan yang terhormat. Di bawah kepemimpinannya, Jun Changqiao datang ke sebuah gudang besar yang dijaga oleh banyak penjaga. Tidak hanya ada aroma herbal yang kuat di dalamnya, ada juga semua jenis herbal yang tersimpan di dalamnya. Toko kecil ini memiliki total 600.000 kati rumput kaisar surgawi yang kamu inginkan, total 160.000 batang jade Heaven Armor Root, dan 400.000 buah ikan spiritual 9 kuali. Tunggu sebentar, Jun Changqiao buru-buru menyela dan berkata, mengapa toko umum memiliki begitu banyak ramuan kelas atas? Kelas atas, penjaga toko berusaha keras menahan tawanya dan berkata, meskipun ada banyak jenis jamu, semuanya adalah jamu yang umum di pasaran. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut hebat. Takdir surga, cakrawala giok, dan 9 kuali. Hanya dari namanya saja, orang bisa mengatakan bahwa mereka sangat mengagumkan. Pada akhirnya, di toko umum yang tidak mengkhususkan diri pada jamu, harganya setidaknya beberapa lusin kati dan beberapa ratus ribu RMB. Apakah mereka harus dibesar-besarkan? Pak, manajer melanjutkan, saya sudah membuat perhitungan kasar. Jika Anda ingin membeli semua ramuan yang dibutuhkan, Anda harus membayar setidaknya 30 juta batu yang dalam. Jun Changqiao bersandar ke dinding dengan satu tangan dan melolong dalam hatinya, bukankah seharusnya plot tentang saya menggunakan uang untuk menamparkan wajah penjaga toko? Mengapa akhirnya penjaga toko menamparkan wajah saya? Kamu tidak akan bertingkah keren lagi. Sistem berkata, kamu tidak akan pamer lagi, kan? Ketika Jun Changqiao datang ke Stillwater Town lagi, dia tidak hanya terkejut tetapi juga ditampar wajahnya. Karena tidak realistis baginya untuk membeli semua bahan obat di toko kelontong dengan asetnya yang terbatas. Lupakan. Gou Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, beri aku 50.000 kati bahan obat ini di tokomu per kati dan 50.000 kati. Baik, manajer berkata, tolong tunggu sebentar. Jun Changqiao bertanya lagi, apakah Anda memiliki benih bahan obat ini? Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk pil transformasi dapat dengan mudah dibeli, dia masih berharap olah obat akan bertanggung jawab untuk menanamnya. Alasannya adalah akan menghemat uang dan efeknya akan lebih baik daripada yang ada di pasaran. Yang paling penting, dia tidak bisa membiarkan mereka menganggur. Ya, 50.000 masing-masing. Kali ini, Gou Sheng tidak meminta semuanya secara berlebihan. Dia takut dia akan dibawa ke gudang lain di mana dia akan membuka pintu dan melihat semua jenis bahan obat dan biji-bijian. Pak, setelah semuanya disiapkan, manajer berkata sambil tersenyum, termasuk bahan obat dan biji-bijian, totalnya adalah 500.000 batu yang sangat dalam. Di sini, Jun Changqiao dengan santai melemparkan cincin spasial yang berisi batu-batu yang dalam. Tepat saat dia akan pergi, Xiao Ziji mengirim transmisi suara, Patriark, saudara muda Ye berkelahi dengan seorang anak. Di pusat kota, di alun-alun yang agak luas. Ye Xingchen berdiri dengan bangga, dan seorang pemuda berusia sekitar 11 atau 12 tahun berdiri 100 kaki darinya. Para seniman bela diri yang berkumpul saling berbisik. Orang ini memasang wajah muram begitu dia datang ke kota, seolah-olah semua orang berutang padanya. Dia benar-benar pantas dipukul. Dia tamu dari jauh, jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita ke levelnya. Kenapa dia harus memprovokasi anak roh dari Akademi Hengyun? Akademi Hengyun,
Itu adalah organisasi seni bela diri di Stillwater Town yang mengajar anak-anak berusia antara 3 dan 12 tahun. Ketika Jun Changqiao datang ke sini untuk pertama kalinya, banyak dari anak-anak yang dia temui akan menjalani pelatihan seni bela diri di sini untuk waktu yang singkat. Mengapa itu pendek? Karena dalam sistem seni bela diri alam atas, 3 hingga 12 tahun adalah waktu terbaik untuk mengolah seni bela diri. Jika bakat seseorang baik, mereka bisa pergi ke Akademi Wu Tang yang lebih tinggi untuk melanjutkan studi mereka. Jika bakat seseorang rata-rata, mereka hanya bisa pulang dan menggembalakan domba. Anak di depan Ye Xingchen bernama Sun Mucheng, murid Akademi Heng Yun. Fisik, bakat, dan aspek lainnya adalah yang terkuat, jadi dia disebut anak roh. Mucheng adalah seorang jenius yang langka di kota kami, dan dia adalah yang paling mungkin untuk memasuki Akademi Lin Yuan Wu Tang. Bukankah mudah untuk melecehkannya? Sebuah sekolah didirikan di kota, dan Akademi Wu Tang didirikan di kota. Mereka yang bisa masuk pasti luar biasa. Cek, mendengar diskusi pribadi orang banyak, Ye Xingchen mencibir. Ketika dia pertama kali datang ke Stillwater Town, dia benar-benar terkejut ketika dia melihat bahwa beberapa anak berusia 3 hingga 5 tahun memiliki budidaya murid bela diri, tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa seorang anak berusia 10 tahun dapat mengalahkan dia. Terlebih lagi, ini hanya sebuah kota. Sebenarnya, jika bukan karena pengingat Jun Changqiao, Ah Niu tidak akan sengaja menemukan masalah, tetapi karena dia tahu dan dipandang rendah oleh Patriark, dia harus menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Kaisar Malam, tidak bisa dihina. Hai, Sun Mucheng mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak sabar, aku masih harus pulang untuk makan. Jika kamu ingin bertarung, maka cepatlah dan mulai. Ayo, Ye Xingchen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan berkata, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Paman, kamu harus menggunakan kedua tangan. Aku tidak ingin mendapatkan reputasi menindas yang lama, kata Sun Mucheng. Kurang omong kosong, Ye Xingchen berkata, bergeraklah. Oke, karena kamu bersikeras menggunakan satu tangan, maka aku akan, mata Sun Mucheng tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian dia bergegas dan berkata, bersikaplah serius. Boom, gelombang udara meraung, menggulung debu di tanah. Buk. Ye Xingchen menyilangkan tangannya dan mundur sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Dia berkata dengan wajah terkejut, puncak Wuseng. Suara mendesing. Sun Mucheng bergegas sekali lagi, menampilkan gerakan sederhana dan tanpa hiasan, langsung membentuk bayangan tinju yang rumit. Jun Changqiao, yang bergegas lebih awal, memuji, si kecil ini adalah bibit yang bagus. Ledakan. Di area pertempuran, Ye Xingchen menggunakan berbagai seni bela diri sekte untuk membubarkan berbagai bayangan tinju. Awalnya, dia baik-baik saja, tetapi setelah puluhan gerakan, dia hanya bisa terhuyung mundur. Suara mendesing. Sun Mucheng bangkit di udara dan menendang keras dengan punggung kakinya. Ye Xingchen, yang sudah sangat malu, tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa memilih untuk mengambilnya dengan tangannya, tetapi dengan ledakan, dia mundur puluhan langkah dan hampir duduk di tanah. Gedebuk. Sun Mucheng melayang ke tanah dan menggelengkan kepalanya, jangan berkelahi lagi. Kamu bukan tandinganku. Setelah itu, dia pergi. Para penonton juga pergi setelah percakapan sederhana. Meskipun pertempuran ini sangat singkat, mereka telah menentukan dari proses bahwa orang luar benar-benar ditekan oleh Sun Mucheng. Saudara muda Ye, Xiao Ziji datang. Ye Xingchen menundukkan kepalanya dan tangannya sedikit gemetar. Mungkin itu disebabkan oleh serangan yang sering terjadi barusan. Tidak mungkin. Suara serak keluar dari mulut Ah Niu, dan temperamen arogan sepenuhnya digantikan oleh dekadensi. Dia berpikir bahwa Patriark sedang bercanda, tetapi ketika adegan ini terjadi, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Xingchen sedang terburu-buru pulang untuk makan malam, dia akan dipukuli. Jangan putus asa. Jun Changqiao datang dan menepuk bahu Ah Niu, menyemangatinya. Anda tidak bisa mengalahkan seorang remaja, tetapi Anda bisa mengalahkan anak berusia 8, 9, 6 atau 7 tahun. Kamu dengar, sistem berkata, apakah Anda mendengarnya? Bintang-bintang di langit malam seterang bunga, tetapi bintang-bintang di langit malam redup. Dia adalah kaisar bela diri yang agung, namun setelah datang ke alam atas, dia benar-benar dipukuli oleh seorang anak berusia 10 tahun sampai-sampai dia tidak dapat melawan. Ini benar-benar terlalu memalukan. Kaisar malam tidak bisa dipermalukan. Tapi hari ini, dia dipermalukan sampai-sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya.
Saudara laki-laki, Xiao Ziji berjalan mendekat. Sebenarnya, jika itu aku juga tidak akan bisa menang, jadi jangan ambil hati. Lagi pula, kita baru di sini, dan kita perlahan akan terbiasa dengan dunia baru. Kita mungkin tidak lebih lemah dari penduduk setempat. Ini benar-benar penghiburan, sama sekali tidak seperti kata-kata tidak manusiawi Jun Chang Xiao. Aku sangat tidak berguna, Ye Xingchen berkata dengan sedih. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak. Xiao Ziji tahu bahwa saudaranya tidak dapat mengatasi kemunduran yang dideritanya di siang hari, jadi dia ingin terus membujuknya. Namun, Jun Changqiao berkata, orang yang kehilangan kepercayaan diri tidak dapat dibujuk. Patriark, terus terang, Anda terlalu peduli dengan identitas Anda sebagai kaisar bela diri di kehidupan Anda sebelumnya. Anda tidak bisa melepaskan harga diri Anda, dan Anda tidak dapat menerima kemunduran. Jun Changqiao melanjutkan. Meskipun kata-katanya kasar, mereka memukul kepala. Ye Xingchen telah banyak berubah. Dia melihat dirinya sebagai anggota sekte sepanjang masa, tetapi dia masih peduli dengan identitasnya sebagai kaisar malam di kehidupan sebelumnya, jadi mentalitasnya berbeda dari yang lain. Jika Xiao Ziji dan Li Qingyang, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan Sun Wucheng. Bagaimanapun, dia adalah Wu Sheng di puncak, dan mereka hanya peringkat 4 atau 5. Namun, kegagalan ini hanyalah kemunduran sementara, dan mereka pada akhirnya akan menyesuaikan mentalitas mereka. Apakah dia lemah? Tidak, lingkungan di sini yang terlalu kuat, bahkan jika dia lahir dan berkultivasi dengan setiap napas yang dia ambil. Jika itu dia bisa sekuat mereka, atau bahkan lebih kuat. Kamu hanya menghadapi seorang anak sekarang. Di masa depan, kamu harus menghadapi permaisuri Ling Yao yang naik ribuan tahun yang lalu. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani kemunduran kecil ini hari ini, jangan bicara tentang balas dendam. Kata Jun Changqiao. Mendengar Patriark menyebut wanita itu, ekspresi putus asa Ye Xingchen memudar, dan tatapannya menjadi dingin. Tidak buruk, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jika aku, Ye Xingchen, bahkan tidak bisa menahan kemunduran sekecil itu, bagaimana aku bisa membalas dendam padanya di masa depan? Pada saat itu, gelombang energi melonjak di sekitar tubuh Ye Xingchen. Harga dirinya yang rusak berangsur-angsur pulih dan dia menjadi sangat kuat dan ulet. Ah Niu, Jun Changqiao berkata dengan serius, kamu bukan lagi kaisar malam yang tinggi dan perkasa. Kamu sekarang adalah murid sekte sepanjang masa. Kamu harus selalu menjalankan moto sekte untuk tidak pernah mengakui kekalahan. Tuan rumah, itu membuang-buang bakat jika Anda tidak masuk ke pemasaran, sistem mengeluh. Saya mengerti, mata Ye Xingchen bersinar dengan tekad. Kalah dari seorang remaja memang merupakan pukulan berat baginya. Namun, di bawah provokasi kata-kata Jun Changqiao, dia terlahir kembali dan memutuskan untuk sepenuhnya melupakan segala sesuatu tentang kehidupan sebelumnya. Kaisar Malam, itu sudah lama menjadi sesuatu dari masa lalu. Saya sekarang adalah murid dari sekte sepanjang masa. Ding, pencarian sampingan selesai. Hadiah, 100.000 poin kontribusi. Petik 1. Ding, poin kontribusi sekte, 690.000. Petik 2. Ketika Ye Xingchen tampaknya telah dilahirkan kembali, bisikan yang indah terdengar di telinga Jun Changqiao. Ternyata setelah Ah Niu dikalahkan Sun Wucheng, muncul side quest. Isinya adalah untuk menghibur Ah Niu dan membuatnya menenangkan diri. Banyak orang berpikir bahwa orang yang paling mengerti Ye Xingchen adalah Xiao Ziji. Bagaimanapun, keduanya telah disakiti oleh wanita. Namun, sebagai seorang patriark, Jun Changqiao lebih mengerti. Jadi dia langsung menyebut permaisuri Ling Yao dan segera mengaktifkan pencarian sampingan. Kota Jingshui, Sun Wucheng berkultivasi sampai larut malam sebelum meninggalkan sekolah dan kembali ke kediamannya. Sejak dia berhubungan dengan seni bela diri, dia selalu bangun pagi dan berkultivasi sampai larut malam. Karena itu, ia dikenal sebagai anak roh. Dia tidak mengandalkan bakat bawaannya, tetapi pada kerja kerasnya. Masih ada setengah bulan sebelum penilaian Wu Tang Lin Yuan. Saya pasti akan memenuhi harapan semua orang dan mendapatkan kualifikasi untuk memasukinya untuk berkultivasi. Untuk siswa sekolah, Wu Tang adalah tanah suci seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Hanya dengan diterima, mereka dapat berhubungan dengan kultivasi seni bela diri yang lebih profesional dan benar-benar mengubah nasib mereka. Siapa ini? Sun Wucheng tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat pintu masuk gang. Dia melihat seorang pria bertopeng hitam secara bertahap berjalan keluar dari kegelapan. Si kecil, siapa aku tidak penting. Yang penting apakah kamu mau menjadi lebih kuat. Suara itu sedikit suram, tetapi lebih dari itu tak terduga.
Hati Sun Mucheng bergejolak. Meskipun dia belum menjalani kultivasi seni bela diri yang lebih profesional dan sistematis, indera spiritualnya tidak buruk. Namun, jika pria berbaju hitam itu tidak mengambil inisiatif untuk keluar, dia tidak akan menyadarinya. Seorang ahli mutlak. Tentu saja, aku bersedia menjadi lebih kuat, kata Sun Mucheng. Pria berbaju hitam berkata, karena kamu ingin menjadi lebih kuat, jangan berpartisipasi dalam penilaian Wutang. Orang tua ini akan menunjukkan jalan yang jelas yang dapat membantumu menjadi lebih kuat lebih cepat. Kamu bahkan dapat melampaui revolving dan stage dan mencapai alam pencarian kebenaran. Hati Sun Mucheng bergetar. Dia telah terkena seni bela diri sejak dia masih muda, jadi dia secara alami tahu alam seperti punggung tangannya. Namun, tujuannya hanya 9 revolusi revolving dan stage. Adapun rilem pencarian kebenaran yang lebih tinggi, dia tidak pernah memikirkannya. Karena dia mendengar dari orang-orang di kota bahwa hanya para ahli yang luar biasa dan tiada taraf yang bisa mencapainya. Bisakah saya, jika Anda mengikuti arus dan berbaur di tempat kecil seperti Wutang, akan sulit bagi Anda untuk memasuki tahap revolving dan. Oleh karena itu, hanya dengan memilih tempat yang tepat untuk berkultivasi Anda dapat terbang bebas di langit. Dipahami, Sun Mucheng berkata, kau ingin aku pergi ke istana yang lebih tinggi dari Wutang. Petik 2, petik 2. Pria berbaju hitam itu hampir jatuh. Anak ini, mengapa dia tidak bisa mengerti? Pria kecil, pria berpakaian hitam berkata dengan ringan, sebuah organisasi seperti Istana Wutang pada akhirnya tidak profesional. Hanya dengan bergabung dengan sekte Anda dapat benar-benar menjadi kuat. Sun Mucheng mengerti, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, senior, tolong beritahu saya. Saya melihat bahwa Anda memiliki fisik yang unik dan jenius seni bela diri 1 dari sejuta. Hari ini, saya akan menunjukkan jalannya. Pria berbaju hitam melihat ke timur dan berkata, ikuti jalan ini sampai Anda mencapai Gunung Abadi Phoenix Park. Ada sekte sepanjang masa di sana. Jika Anda bisa menjadi murid, masa depan Anda tidak akan terbatas. Kata-kata ini terdengar familiar. Betul sekali. Pria bertopeng hitam itu adalah Jun Changqiao. Orang ini menyukai Sun Mucheng dan berencana untuk memenangkannya dengan identitasnya sebagai seorang ahli. Tak perlu dikatakan, di bawah pengaruh teknik kultivasi tersembunyi dan suara lama, dia benar-benar memiliki aura seseorang yang telah melihat melalui dunia fana dan melompat keluar dari 5 elemen. Sekte sepanjang masa, Sun Mucheng menggaruk kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Jun Changqiao berkata, ada banyak sekte yang tidak diketahui di alam atas sebanyak pasir di Sungai Gangga, tetapi jangan meremehkan mereka karena kekuatan mereka mungkin di luar imajinasi Anda. Maaf, Sun Mucheng melambai dan berkata, aku akan pulang untuk makan dan tidur. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Benar saja, menggertak tidak akan berhasil. Kita harus bertindak ekstrim. Senior, pada saat ini, Sun Mucheng berhenti dan berkata, siapa namamu? Saya, Jun Changqiao ingin mengatakan Pak Tua Jun Tian, tetapi berubah pikiran pada menit terakhir dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Zenren Tonggu. Ekspresi Sun Mucheng berangsur-angsur menjadi lesu. Setelah beberapa saat, dia berseru tidak percaya, kamu Zenren Tonggu. Barang asli dengan harga yang wajar, jujur untuk semua. Para seniman bela diri dari alam atas belum pernah melihat Zenren Tonggu, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentang Zenren Tonggu karena dia adalah seorang seniman bela diri top di atas Realm Hall. Sun Mucheng pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tapi sekarang, ada seorang pria berpakaian hitam yang mengaku sebagai Zenren Tonggu. Reaksi pertamanya adalah kaget, dan reaksi keduanya adalah, orang ini mungkin penipu. Sun Mucheng berkata, apakah menurutmu semua orang akan percaya pada orang sembarangan yang mengaku sebagai Tonggu senior? Mereka tidak akan. Jun Changqiao berkata, karena setiap orang berhak untuk ragu, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Percaya atau tidak, orang tua ini telah menunjukkan jalan yang jelas kepada Anda. Apakah Anda dapat memahaminya atau tidak, itu terserah Anda. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Apakah itu menggertak atau menipu, seseorang tidak boleh terlalu terburu-buru. Gila, meskipun Sun Mucheng mengatakan itu, hatinya sedikit terguncang. Mungkinkah lelaki tua misterius ini benar-benar Zenren Tonggu? Tidak mungkin, dia pasti berbohong padaku. Jika itu adalah orang dewasa, mereka pasti tidak akan mengingat kata-kata Gou Sheng, tetapi Sun Mucheng baru berusia 10 tahun. Dia belum pernah mengalami terlalu banyak hati manusia yang jahat,
jadi ketika dia pulang dan berbaring di tempat tidur, dia akan selalu secara tidak sengaja memikirkannya. Hari berikutnya, dia bangun pagi seperti biasa, mandi, dan pergi ke sekolah. Dalam perjalanan, dia mendengar orang berbicara tentang apa yang terjadi di Gunung Surgawi Fengqi dalam beberapa hari terakhir, jadi dia membungkuk dan tersenyum. Paman kedua, bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Hei, nak, kenapa kamu tiba-tiba ingin mendengarkan gosip? Pria bernama Paman kedua bercanda. Sun Mucheng berkata, berkultivasi setiap hari sangat membosankan, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia luar untuk memperluas wawasan saya. Tidak buruk, tidak buruk. Paman kedua mengangguk. Di jalur seni bela diri, kamu harus menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Ayo, Paman kedua akan memberitahumu tentang hal-hal besar yang terjadi baru-baru ini. Hal besar, Sun Mucheng menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Ketika dia mengetahui bahwa pusaran yang muncul di ruang sebelumnya adalah hasil dari seorang seniman bela diri fana yang secara paksa naik dan akhirnya melewati formasi guntur surgawi 10.000 kesengsaraan untuk mendarat di Gunung Surgawi Fengqi, hati kecilnya langsung terguncang. Dia tidak tahu seberapa kuat Thunder Array itu, tetapi karena itu didirikan oleh Realm Hall, itu pasti sangat kuat. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa seseorang bisa memaksa mereka naik. Paman kedua, Sun Mucheng bertanya, siapa yang begitu kuat? Aku tidak tahu siapa itu. Paman kedua berhenti sejenak, dan kemudian berkata, tapi saya tahu bahwa itu bukan orang yang naik ke alam yang lebih tinggi, tetapi gunung. Sebuah gunung. Sun Mucheng melebarkan matanya. Itu adalah aturan yang telah ada sejak lama bagi makhluk fana untuk naik ke alam atas. Tapi sejak kapan sesuatu seperti Lian Shan, yang tidak memiliki kesadaran, juga bisa naik? Tepatnya, Paman kedua melanjutkan, bukan gunung yang naik, itu sekte. Sekte, Sun Mucheng tercengang lagi. Paman kedua berkata, saya mendengar bahwa sekte ini disebut sekte sepanjang masa. Setelah keluar dari pusaran, mereka menetap di Gunung Surgawi Fengqi. Belum lama ini, mereka bahkan menggertak sekte mistik pedang, sekte mistik blade tajam, dan kekuatan lainnya. Sekte sepanjang masa, Sun Mucheng tiba-tiba teringat akan bimbingan yang diberikan oleh orang misterius tadi malam, jadi dia berpikir, jadi, sekte seperti itu memang ada. Paman kedua berkata dengan kagum, untuk dapat menembus formasi guntur surgawi 10.000 kesengsaraan dan mengalahkan beberapa sekte mistik, sekte sepanjang masa ini yang berasal dari alam fana tidaklah sederhana. Petik 2, petik 2. Sun Mucheng terdiam. Kekuatan paman kedua mungkin tidak kuat, tetapi dia telah melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Untuk dapat memberikan evaluasi seperti itu terhadap sekte sepanjang masa, mungkin dia benar-benar mampu. Jun Changqiao tidak tahu bahwa anak yang bahkan tidak bisa dia yakinkan secara bertahap menghafal nama sekte sepanjang masa dari kata-kata orang yang lewat. Paman kedua, aku akan berkultivasi. Setelah tiba di sekolah, Sun Mucheng menggelengkan kepalanya dan melemparkan hal-hal yang dia dengar ke belakang pikirannya. Dia berkata dengan tegas, saya akan berangkat ke kota Lin Yuan untuk berpartisipasi dalam penilaian Wu Tang lusa, saya harus lebih fokus pada kultivasi. Di hutan belantara, Jun Changqiao melanjutkan perjalanannya bersama kedua muridnya. Ye Xingchen, yang telah mendapatkan kembali semangatnya, memiliki semangat yang jauh lebih baik daripada kemarin, dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat juga lebih kuat. Ah Niu, ingat, Jun Changqiao berkata, di dunia ini, siapapun dapat mengalahkanmu, tetapi kamu tidak dapat dikalahkan oleh dirimu sendiri. Tidak peduli kemunduran macam apa yang kamu hadapi di masa depan, kamu harus berdiri seperti laki-laki. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen terdiam. Patriark, apakah Anda mengatakan itu seolah-olah saya bukan seorang pria di masa lalu? Tentu saja, Jun Changqiao berkata lagi, setelah pergi ke kota Lin Yuan, kamu harus tetap rendah hati, jangan membabi buta menimbulkan masalah. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Ah Niu akan tetap low profile, karena anak-anak di kota sudah sangat kuat, jadi anak-anak di kota harus sekuat langit. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga memasuki batas kota Lin Yuan. Berjalan di jalan resmi yang luas, mereka bertemu anak-anak remaja satu demi satu, yang sedang terburu-buru dalam perjalanan di bawah bimbingan ahli bela diri. Jun Changqiao sudah bertanya di Stillwater Town bahwa ujian Wu Tang akan segera diadakan di kota, dan sekolah-sekolah di desa-desa dan kota-kota sekitarnya akan membawa siswa untuk berpartisipasi. Jika mereka lulus pada akhirnya, hidup mereka akan berubah. Berbicara secara logis, tidak perlu pergi ke kota Lin Yuan setelah membeli begitu banyak ramuan obat dan biji-bijian dari toko kelontong,
Tetapi Gou Sheng masih bergegas karena dia ingin melihat seperti apa yang disebut pemeriksaan Wu Tang dan berapa banyak jenius yang ada. Misi utama yang baru tidak membatasi jumlah orang, jadi tidak perlu merekrut mereka secara paksa. Tetapi jangan lupa bahwa apakah sebuah sekte dapat berkembang untuk waktu yang lama seringkali bergantung pada apakah generasi muda dapat melanjutkannya. Dan sebagai patriark, dia tidak bisa hanya melihat saat ini, tetapi juga melihat masa depan. Sulit untuk menjadi seorang pria. Bahkan lebih sulit untuk menjadi seorang patriark. Kota Lin Yuan sangat besar. Ada juga banyak penduduk tetap. Meskipun mereka bertiga siap secara mental, ketika mereka berdiri di jalan utama yang cukup besar untuk dilalui oleh puluhan gerbong, mereka masih merasa seperti Nenek Liu yang sedang berjalan-jalan di Taman Grandview. Tenang, tenang. Jun Changqiao mengambil napas dalam-dalam dan membawa kedua murid itu untuk menemukan penginapan untuk tinggal terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke alun-alun pasar untuk berjalan-jalan. Tetapi tidak lama setelah dia masuk, dia langsung berjalan keluar dengan sedih karena terlalu banyak barang yang dijual di sana, dan harganya sangat mahal, memberinya perasaan, saya miskin. Mendesah. Kembali di penginapan, Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, mari kita tunggu ujian Wu Tang diadakan dalam 7 hari. 7 hari kemudian, di distrik timur kota Lin Yuan, tempat terbuka besar yang dapat menampung ratusan ribu orang sudah penuh dengan seniman bela diri, yang menantikan dimulainya ujian Wu Tang tahunan. Jun Changqiao dan dua lainnya duduk di kursi di belakang, menjadi penonton di antara kerumunan. Tentu saja, mereka pasti mengeluarkan uang untuk masuk. Harganya sedikit mahal, dan tiket masuknya seharga 1000 magnetit. Saat Jun Changqiao mengeluarkan uang itu, setiap otot di tubuhnya sakit. Aku tidak percaya kita harus mengeluarkan uang untuk mengikuti ujian Wu Tang tahunan ini. Aku akan membicarakannya dengan Yuan tua ketika aku kembali. Ini bisa digunakan sebagai referensi. Sambil bergumam, siswa dari desa dan kota sekitarnya berjalan ke tempat satu demi satu, termasuk Zhang Mucheng dari Stillwater Town. Matanya yang jernih berkedip karena kegembiraan, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit gugup. Ini orang ini, Ye Xingchen mengepalkan tinjunya, tetapi tidak ada kemarahan di hatinya. Siapa yang bisa dia salahkan karena lebih rendah? Pemeriksaan ini bertanggung jawab atas manajemen senior Wu Tang. Setelah secara singkat menyombongkan sejarah kejayaan mereka secara resmi memasuki topik utama, yaitu penilaian bakat dan fisik, dan kemudian penilaian pertempuran yang sebenarnya. Yang disebut penilaian pertempuran sebenarnya adalah membagi ratusan siswa menjadi beberapa kelompok, dan kemudian memilih lawan mereka dengan menggambar banyak. Mereka akan berjuang sampai akhir, dan kemudian ditinjau dan disetujui oleh tim peninjau untuk menjadi anggota Wu Tang. Setelah memahami aturannya, Jun Changqiao terdiam. Apa perbedaan antara ini dan kompetisi seni bela diri di dunia fana? Pemeriksaan secara resmi dimulai. Di bawah perintah manajemen senior Wu Tang, pemeriksaan yang intens dan menarik dimulai. Sun Mucheng sangat luar biasa dalam penilaian bakat dan fisik, dan kemudian penilaian pertempuran yang sebenarnya diikuti. Dia mengalahkan semua lawannya dan berhasil masuk final. Kepala keluarga, Xiao Ziji berkata, anak yang mengalahkan kakak Ye akan menempati posisi pertama di grup A tanpa ketegangan. Petik 2, Ye Xingchen hampir menangis. Bisakah Anda tidak membawa saya ke dalam ini ketika Anda berbicara tentang dia? Ini adalah pukulan besar bagi harga diri saya yang baru saja saya bangun. Ah Niu, Jun Changqiao berkata, tidak memalukan bagimu untuk kalah darinya. Petik 2, Ye Xingchen memegangi kepalanya dan menangis dalam hatinya, bisakah masalah ini dibatalkan? Namun, saat babak final grup A dimulai, Sun Mucheng yang semula memiliki keunggulan mutlak, berulang kali dihentikan wasit. Setelah bertarung selama 1 jam, dia benar-benar dikalahkan. Sayang sekali, mau bagaimana lagi, lawannya terlalu kuat. Harus ada harapan untuk tahun depan. Para seniman bela diri yang menonton semuanya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ekspresi Jun Changqiao menjadi menarik, dan kemudian dia meraung dalam hatinya, apakah ini karena lawannya terlalu kuat? Jelas ada sesuatu yang teduh terjadi. Petik 2. Babak final grup A berakhir. Meski Sun Mucheng menekan lawannya sepanjang pertandingan, ia tetap dinilai kalah oleh wasit. Ini, Xiao Ziji tercengang. Dari pertempuran tadi, Sun Mucheng menekan lawannya dari segi teknik dan kekuatan. Jika dia tidak dihentikan beberapa kali, hasilnya akan sudah diputuskan sejak lama. Kepala keluarga, Xiao Ziji menangis dan mentransmisikan suaranya, pertarungan ini terlalu palsu. Jun Changqiao berkata, ada yang salah dengan wasit ini. Wasit bisa disuap untuk membuat penilaian yang tidak adil. Namun,
Apa yang tidak dapat dipahami oleh Gou Sheng adalah bahwa siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ada konspirasi, tetapi mengapa para penonton menutup mata terhadapnya? Apakah mereka semua buta? Saya tahu bahwa Tuan Kota Muda itu kuat, dia benar-benar memenangkan kejuaraan grup A. Tuan Kota Muda memiliki bakat dan fisik yang luar biasa di usia yang begitu muda, akan mudah baginya untuk memasuki kompetisi Wutang. Tuan Kota Muda, putra dari Tuan Kota-Kota Lin Yuan. Jun Changqiao akhirnya mengerti bahwa tidak peduli siapa yang muncul di final grup A, naskahnya sudah ditulis. Realitas yang kejam, para seniman bela diri di tempat itu bersorak keras untuk para pemenang grup A, tetapi tidak ada yang memperhatikan Sun Mucheng yang sedih berjalan menuruni panggung, seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh seluruh dunia. Aku bisa saja menang, tapi kenapa aku kalah? Dia terus mengulangi kalimat ini, suasana hatinya sangat rendah. Alasannya sederhana, tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di telinganya, kamu tidak memiliki pendukung. Jun Changqiao pasti tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus, jadi dia segera mulai menggertak. Sun Mucheng segera menyadari bahwa suara itu berasal dari pria berpakaian hitam yang menyebut dirinya senior Tonggu, jadi dia buru-buru melihat ke atas, tetapi tidak dapat menemukannya di tempat tersebut. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, apa yang kamu temui hanyalah puncak gunung es. Jun Changqiao terus mengirimkan suaranya, jadi, jika Anda ingin mencapai lebih banyak, Anda harus pergi ke tempat yang adil dan menerima perlakuan yang adil. Petik 2, petik 2. Sun Mucheng terdiam. Aku keberatan, aku keberatan. Pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba terdengar di tengah-tengah pujian, menyebabkan seluruh tempat langsung hening. Sun Mucheng melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri dari tepi tribun penonton. Duduk di sampingnya adalah kultivator yang telah dia kalahkan di kota. Setiap orang, Jun Changqiao meletakkan tangannya di dadanya dan bertanya, apakah hatimu tidak sakit? Semua orang tercengang. Jun Changqiao menunjuk Sun Mucheng, yang tampaknya telah ditinggalkan, dan berkata dengan kemarahan yang benar, dia jelas memimpin dalam pertempuran sekarang, tetapi pada akhirnya, juara diberikan kepada lawannya. Ini hanyalah ironi terbesar untuk seni bela diri. Dia tidak hanya menutup mata untuk itu, dia bahkan memuji pemenangnya. Perilaku seperti ini benar-benar menyedihkan. Semua orang terdiam. Orang yang bertanggung jawab atas Wutang, yang membagikan medali pemenang, berkata dengan suara yang dalam, "Nak, apakah Anda secara terbuka mempertanyakan penilaian Wutang saya?" Jun Changqiao berkata, "Tolong, jangan menghina kata bela diri lagi." Patriark Ye Xingchen menarik lengan bajunya dan berkata dengan telepati, "Kami setuju untuk tidak menonjolkan diri. Kamu harus mengendalikan dirimu." Kontrol pantatku. Jun Changqiao meraung, semua anak muda yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian telah bekerja keras selama 7 atau 8 tahun, tetapi pada akhirnya, mereka semua ditolak karena satu kata. Keadilan macam apa ini? Petik 2. Sun Mucheng, yang masih sangat kuat, tiba-tiba menangis. Dia menangis bukan karena dia dinilai kalah, tetapi karena seseorang membelanya ketika dia ditinggalkan. Jun Changqiao melihat ke atas dan berkata dengan ekspresi serius, bahkan jika Anda kalah dalam pertandingan ini di mata semua orang, Anda menang di mata saya. Anda menang adil dan jujur, dan Anda menang dengan hati nurani yang bersih. Orang yang bertanggung jawab atas Wutang menarik wajah panjang dan berkata, saya pikir Anda di sini untuk membuat masalah, kan? Tentu saja, dengan temperamen buruk Gou Sheng, jika dia tidak menimbulkan masalah selama 3 hari, dia pasti akan berlebihan. Terlebih lagi, jika dia tidak mencari kegembiraan, bagaimana dia bisa memenuhi identitasnya sebagai murid dari seorang tetua Taixuan? Acara seni bela diri berstandar tinggi, tetapi kamu melakukan hal yang tercela dan kotor. Jun Changqiao mengangkat tiketnya dan berkata dengan marah, uangku mati sia-sia. Usir dia, orang yang bertanggung jawab atas Wutang berteriak. Suara mendesing, seniman bela diri yang bertanggung jawab atas keamanan tempat itu bergegas. Tidak dibutuhkan, Jun Changqiao berkata, aku akan pergi sendiri. Setelah itu, dia pergi bersama Xiao Ziji dan Ye Xingchen. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Jun Changqiao menoleh dan menatap Sun Mucheng, berkata, Wutang ini tidak sepadan dengan waktumu. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu bisa datang ke sekte sepanjang masa dan temukan aku. Setelah dipenuhi dengan kemarahan yang benar untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengungkapkan ekor rubahnya. Sekte sepanjang masa. Para seniman bela diri di tempat tersebut segera mulai berdiskusi. Berita tentang sekte ini telah menyebar seperti api di kota baru-baru ini.
Penjaga keamanan yang akan mengambil tindakan dan dengan cepat mengusir Gou Sheng tiba-tiba ragu-ragu, karena mereka mendengar bahwa bahkan sekte yang mendalam seperti sekte mendalam pedang kekaisaran dan sekte mendalam pisau tajam telah menderita. Wu Tang cukup terkenal di kota Lin Yuan, tetapi pada akhirnya, itu hanya organisasi yang tidak kuat, dan masih ada kesenjangan besar antara itu dan sekte yang mendalam. Kamu siapa? Teriak Sun Mucheng. Jun Changqiao berhenti, dan di bawah kontras berbagai efek khusus, punggungnya yang mengesankan muncul, berkata, Patriark Sekte sepanjang masa. Saya akan pergi. Sun Mucheng menyeka air mata dari sudut matanya, berkata, aku akan pergi ke Sekte sepanjang masa. Di luar kota Lin Yuan, Jun Changqiao berjalan cepat dengan kedua muridnya, merasa seolah-olah mereka telah menyebabkan masalah besar dan akan sial jika mereka tidak segera kabur. Jangan jadi pengecut, sistem berkata, keluarkan aura dari sekarang. Nyah, Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya, lalu kembali ke sekte secepat yang dia bisa. Akademi Lin Yuan masih harus melanjutkan kompetisi grup B dan C, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus orang yang mengganggunya di tengah jalan, jadi dia bisa membiarkannya kembali dengan selamat ke Gunung Abadi Ion. Ini terlalu gelap. Memikirkan kembali kompetisi yang telah dia saksikan sebelumnya, Jun Changqiao duduk di aula utama dan berkata dengan serius, karena sekte saya sepanjang masa telah datang ke alam atas, kami tidak akan pernah membiarkan seorang jenius diselimuti debu. Kepala keluarga. Keesokan harinya, Li Qingyang masuk dan berkata, ada seorang pemuda bernama Sun Mucheng di kaki gunung yang ingin bertemu denganmu. Sangat cepat, Jun Changqiao sedikit terkejut, tetapi dia berkata dengan serius, biarkan dia masuk. Sake of all times, di aula utama. Sun Mucheng dibawa oleh Li Qingyang. Ketika dia melihat Jun Changqiao duduk di kepala meja, dia dapat memastikan, apakah Anda benar-benar patriark sekte sepanjang masa. Di tempat itu, dia cukup ragu, tetapi setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk pergi ke Gunung Abadi Fengqi. Lagi pula, ketika dia mendengar paman kedua berbicara tentang sekte ini, dia sudah memiliki minat yang kuat di dalamnya. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa memasuki Wu Tang karena transaksi yang curang. Dia tidak memiliki wajah untuk kembali ke kampung halamannya, jadi dia hanya bisa datang ke sini. Sederhananya, mari kita ikuti arus. Untuk apa aku berbohong padamu? Kata Jun Changqiao. Desir, Sun Mucheng menangkupkan tangannya dan berkata, Patriark, terimalah aku sebagai muridmu. Saya tidak menerima murid, saya hanya menerima murid. Murid juga baik-baik saja. Qingyang, beri aku formulir masuk. Setelah penyelidikan masuk yang paling tradisional, Jun Changqiao segera mencap segel sekte dan berkata, mulai sekarang, Anda adalah murid sekte sepanjang masa. Aku sudah menjadi murid. Sun Mucheng sedikit bingung. Sejauh yang dia tahu, bergabung dengan sekte dan memasuki Wu Tang harus melalui proses penilaian, dan itu bahkan lebih ketat dari itu. Namun, dia diterima hanya dengan menyebutkan nama dan alamatnya. Tampaknya agak terlalu kekanak-kanakan. Sun Mucheng tidak tahu bahwa dia tidak melalui proses penilaian karena dia telah mengalahkan murid inti Ye Xingchen di Stillwater Town. Sekte sepanjang masa menyambut murid pertamanya setelah naik ke alam atas. Menurut budaya sekte, dia harus diberi perlakuan khusus, jadi Su Xiaomo dan Li Fei telah menunggu di lapangan latihan dengan gembira. Setelah beberapa saat, Sun Mucheng berjalan keluar dari aula utama. Dia datang. Li Tiantian, yang bertanggung jawab atas tugas jaga, segera mentransmisikan suaranya. Ledakan. Dalam sekejap mata, dua bola bahagia terbang ke arahnya dalam lengkungan, membawa kekuatan yang sangat kuat. Sun Mucheng mengerutkan kening dan berlari ke depan. Seluruh tubuhnya melayang ke udara dan dia menendang bola ke belakang dengan kedua kakinya. Bang! Suara terdengar saat dia menendang bola kembali. Ledakan. Su Xiaomo dan Ye Xingchen tidak menghindar tepat waktu. Satu ditendang di wajah, yang lain di perut, dan kemudian tenggelam ke dinding di kejauhan. Jadi, dia ahli. Budaya sekte sepanjang masa adalah bahwa semua murid baru harus dihibur dengan sepak bola bahagia sehingga mereka bisa merasakan suasana rumah terlebih dahulu. Namun, situasi berubah setelah Sun Mucheng muncul. Su Xiaomo dan Li Fei, yang telah lama menjalankan budaya sekte, tidak hanya tidak berhasil, mereka bahkan dibunuh olehnya. Bagaimana bisa? Oleh karena itu, mereka berdua lebih banyak menghubungi sesama murid dan mengadakan pertandingan sepak bola di lapangan latihan dengan Sun Mucheng sebagai penjaga gawang. Su Xiaomo, Li Fei, Li Tianxiang, Sima Zongda, dan yang lainnya muncul di depan area penalti satu demi satu.
Mereka semua menginjak bola bahagia. Ini bukan sepak bola biasa. Ini adalah pelatihan khusus untuk penjaga gawang. Sun Mucheng yang muda dan bodoh tidak menyadari bahwa dia sedang menjadi sasaran para murid veteran. Dia bahkan membungkuk di depan gawang dan bertanya dengan bodoh, "Kakak senior, apakah ini yang seharusnya?" "Betul sekali," Su Xiaomo berkata, "kamu hanya perlu menjaga gawang dan tidak membiarkan bola masuk." "Dimengerti, ayo." Sun Mucheng tertarik. Semua orang saling memandang dan dengan cepat mencapai pemahaman diam-diam di hati mereka. Mereka menuangkan energi spiritual ke kaki mereka dan menendang bola bahagia dengan keras. Bang, 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 beberapa aliran cahaya ditembakkan. Dilihat dari lintasan mereka, mereka memang bertujuan untuk menjebol gawang, tapi mereka semua terkunci di wajah Sun Mucheng. Betapa kejamnya, si kecil ini mungkin akan sial. Kuharap dia baik-baik saja. Para murid di luar lapangan latihan memandangnya dengan simpatik. Ini terutama terjadi pada Sang Yuhen. Setiap kali dia memikirkan bagaimana dia dirawat oleh kakak laki-laki seniornya ketika dia pertama kali datang ke sekte sepanjang masa, dia tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Namun, meski Sun Mucheng berdiri di depan gawang, tubuhnya terus berputar. Tangannya terjalin dengan bayangan telapak tangannya dan memblokir semua bola yang menembak ke arahnya. Brengsek, para murid yang sedang menonton pertunjukan itu melebarkan mata mereka. Ada begitu banyak bola, tetapi saudara junior yang baru tidak hanya memblokir semuanya, kakinya tidak bergerak sama sekali. Luar biasa, terlalu menakjubkan. Pergi, suara mendesing, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya berlari ke depan. Semua orang menendang bola kebahagiaan yang telah berguling lagi dari posisi yang berbeda, dan kekuatan yang dibawanya lebih kuat dari yang terakhir kali. Bang, 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 Sun Mucheng berdiri di depan gawang. Tubuh dan lengannya sering bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi guanyin berlengan seribu. Dia memblokir bola yang ditembakkan ke arahnya dari segala arah. Dia hanyalah Dewa Gol Super. Di depan aula utama, Ding Xinguang berkata dengan terkejut, "Patriark, anak ini sangat kuat. Kalau tidak, mengapa saya menghargai dia begitu tinggi?" Jun Changqiao berkata dengan bangga. Seniman bela diri dari alam atas umumnya memiliki bakat dan fisik yang tinggi, dan Sun Mucheng ini adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa dan menjalani pelatihan, dia pasti akan bisa bersinar di masa depan. Jika murid baru yang direkrut di masa depan semuanya berada pada level ini, ketika mereka semua bangkit, pemandangannya pasti akan luar biasa. Sistem menuangkan air dingin padanya, "Kamu terlalu banyak berpikir." 1 jam kemudian, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya semua lumpuh di tanah. Pada awalnya, mereka bergegas untuk menendang orang, tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa, mereka fokus untuk memecahkan gawang. Pada akhirnya, tidak ada yang menendang, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi mereka. "Kakak senior," Sun Mucheng berdiri di depan gawang dan tersenyum cerah, "besok aku akan menendang. Bisakah kalian bertahan?" Hari berikutnya, Su Xiaomo dan Li Fei tergeletak berantakan di dekat gawang. Beberapa memegangi perut mereka dan berjuang, sementara yang lain menutupi wajah mereka dan melolong. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Adapun bola kebahagiaan, lebih dari 10 dari mereka telah ditendang. Murid-murid veteran, yang selalu suka menyambut pendatang baru dengan budaya sekte, telah sepenuhnya jatuh ke tangan Sun Mucheng. Mereka tidak mau menerima ini, tidak yakin. Apa yang harus mereka lakukan? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memusatkan semua perhatiannya pada kultivasi. Kemunculan Sun Mucheng membuat para murid merasa tertekan, dan juga sangat mendorong keinginan mereka untuk menjadi lebih kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Senyum muncul di wajah Jun Changqiao saat dia merasakan aura kultivasi yang padat datang dari sekte tersebut. Meskipun merekrut Sun Mucheng adalah niat dari sekte yang kuat, itu lebih untuk memberikan motivasi bagi para murid untuk memahami kesenjangan antara mereka dan para jenius dari alam atas, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kultivasi. Tentu saja, dalam perjalanan panjang kultivasi, sebagai patriark, Jun Changqiao masih harus mengawal para murid dan memberi mereka jalan pintas kapan saja, seperti pil transformasi. Karena keterbatasan bahan dan dana, dia hanya bisa memurnikan lebih dari 1000 pil ini. Itu tidak bisa dibuat universal, jadi setelah penyempurnaan, dia hanya bisa memilih petinggi dan murid inti untuk digunakan. Berderak, Ye Xingchen menutup pintu lagi dan menatap pil di tangannya. Dia berkata dengan penuh semangat, efek ajaib apa yang dimiliki pil ini. Dia mengangkat kepalanya dan menelan seluruh pil transformasi.
Ketika dia menyadari bahwa tubuh, jiwa, meridian, dan aspek lainnya telah ditingkatkan, dia berseru, ini bahkan lebih kuat daripada pil transformasi tubuh dan pil transformasi jiwa. Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya juga mengambil ramuan satu demi satu. Mereka semua terkejut dan gembira setelah kekuatan mereka benar-benar tersublimasi. Mereka telah melalui semua jenis tempur di alam bawah. Dalam hal bakat dan fisik, mereka tidak kalah dengan Sun Wucheng. Alasan mengapa sulit untuk membandingkan adalah karena perbedaan besar di lingkungan tempat tinggal mereka. Sekarang Patriark memberi mereka pil baru, mereka ditingkatkan dalam semua aspek dan melampaui remaja, itu masih agak sulit karena pihak lain telah meminumnya juga. Kepala keluarga, setelah merasakan perubahan di tubuhnya, Sun Wucheng menatap dengan mata polosnya yang besar dan berkata, pil ini luar biasa. Mach, Jun Changqiao melemparkan salinan sutra hati yang mencerahkan dan telapak tangan yang melintasi surga dan berkata, ini adalah seni bela diri tingkat rendah dari sekte kami. Ambillah dan kembangkan untuk saat ini. Raksasa hitam putih pasti akan runtuh jika mereka mendengar ini. Jika ini adalah seni bela diri tingkat rendah, akan sulit untuk menemukan orang-orang di alam atas yang bisa mengolah seni bela diri tingkat tinggi. Terima kasih, Patriark. Sun Wucheng membawa kedua buku bela diri itu kembali ke kediamannya dan mulai berkultivasi. Setelah mempelajarinya selama 1 malam, dia berkata dengan penuh semangat, Senior Tonggu benar-benar menunjukkan jalan yang cerah kepadaku. Dia datang ke sekte sepanjang masa karena dia gagal dalam penilaian dan datang ke sekte dengan sikap berkecil hati. Dia tidak menyangka sekte ini akan memiliki pil ajaib dan seni bela diri tingkat tinggi yang mudah dipahami dan misterius. Dia juga harus berterima kasih kepada Lin Yuan dan Wu Tang. Jika dia tidak bermain dengan aturan yang tidak diucapkan, akan sulit bagi si kecil untuk memasuki sekte sepanjang masa. Maka dia akan menyia-nyiakan bakat dan waktunya dengan gila-gilaan di masa depan. Di luar sekte sepanjang masa, area datar yang awalnya tertutup rumput liar telah sepenuhnya berubah menjadi ladang obat setelah beberapa hari kerja keras oleh Pai Ge. Meskipun lelaki kecil itu banyak berkeringat, dia juga menjadi lebih kuat setelah makan dan muntah. Bahkan ketika dia berbaring di tanah dan mendengkur, atribut surga dan bumi dapat terlihat dengan jelas berkumpul di setiap helai rambutnya. Dengan garis keturunan binatang suci pemakan bumi, jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus makan sepanjang jalan, dan tanah di alam atas jelas lebih bergizi daripada tanah di alam bawah. Seperti kata pepatah, surga memberi hadiah kepada orang yang rajin. Kekuatan Pai Ge saat ini pasti berada di peringkat teratas di antara binatang kontrak Jun Changqiao, tetapi karena atribut dan fungsinya yang khusus, ia ditakdirkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam konstruksi. Penatua Wei, Jun Changqiao, yang berdiri di puncak gunung, memandang Sun Wukong dan yang lainnya yang menanam benih obat secara teratur, dan bertanya, tanah di alam atas mengandung atribut langit dan bumi yang lebih kuat, sehingga pertumbuhan siklus jamu harus lebih cepat, kan? Tetua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mempelajarinya. Meskipun tanah di sini kuat, benih yang diberikan oleh Patriark tidak sebanding dengan yang ada di alam bawah. Saya khawatir akan butuh waktu lama untuk matang dari menanam. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Atribut surga dan bumi yang agung tentu saja dapat membantu para murid meningkat lebih cepat. Jika ada berbagai pil obat untuk membantu, tentu akan menghemat banyak waktu. Tetapi jika persediaan jamu tidak cukup, maka akan sedikit berantakan. Sistem memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, jika ada masalah, temukan molnya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku benar-benar ingin mengandalkan diriku sendiri, aku benar-benar tidak ingin menggunakan cheat. Jika sekte ingin menjadi lebih kuat, itu masih harus bergantung pada toko. Karena itu, setelah Jun Changqiao kembali ke ruang kerjanya setelah memeriksa ladang ramuan, dia mengeluarkannya lagi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk merefresh item aslinya. Karena batas poin kontribusi, dia tidak bisa membeli semua resep pil yang bagus. Dia hanya bisa menggunakannya pada item yang benar-benar bisa membawa manfaat bagi sekte. Bagaimana dia bisa mengendarainya? Dia pasti membutuhkan lebih banyak ramuan obat untuk mengendarainya. Dalam rencana pengembangan tindak lanjut Jun Changqiao untuk sekte, pil adalah prioritas pertama. Ini karena hanya dengan mengambil jalan pintas dia bisa menyusul mereka, menebus kesenjangan besar antara para murid dan seniman bela diri alam atas karena lingkungan. Resep pil dapat dibeli melalui toko, tetapi karena kurangnya dana, tidak mungkin untuk membeli ramuan obat dalam jumlah besar segera, jadi dia hanya bisa menanamnya sendiri. Sederhananya, Jun Changqiao berharap ramuan obat akan menunggu resep pil,
tetapi dia tidak ingin resep pil menunggu ramuan obat. Semua item baru muncul di toko. Sistem tidak membohonginya, itu tidak mengurangi poin kontribusinya setelah penyegaran. Aku bisa terus menyegarkan sampai aku mendapatkan item yang aku inginkan. Tanpa pengaturan menggunakan poin kontribusi untuk menyegarkan, hati Jun Changqiao tiba-tiba menjadi liar. Pada saat ini, Gou Sheng menemukan senjata bernama Sky Piercing Blade di toko. Kata, reputasi, tertulis di depannya, tetapi dia tidak dapat mengklik detailnya karena gambarnya berwarna abu-abu gelap. Ada catatan di bawah ini, tidak terkunci dengan 500 poin reputasi. Betul sekali, sistem berkata, ini adalah fungsi baru yang dibuka di alam atas. Hanya ketika reputasi sekte mencapai nilai tertentu, Anda dapat membelinya. Itu juga bisa disebut item reputasi. Jun Changqiao terdiam. Dengan kata lain, di toko versi baru Realm atas, saya tidak hanya dapat membeli semuanya dengan poin kontribusi, tetapi juga ada batasan iklan asterismen poin reputasi. Tuan rumah, kamu benar-benar iblis kecil yang pintar. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terus mencari dan menemukan bahwa ada banyak item dengan awalan reputasi. Ada nilai tinggi dan rendah yang tidak terkunci, jadi dia mogok. Saya tidak bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan uang. Ada banyak barang bagus di toko setelah penyegaran kedua, tetapi dia tidak menemukan apapun yang sangat dia butuhkan, jadi Gou Sheng terus menyegarkan. Lagi pula, itu tidak menghabiskan uangnya. Dalam waktu singkat, Jun Changqiao menyegarkan 5 kali berturut-turut. Tepat saat dia akan terpesona oleh berbagai item yang disebut arai konstelasi cakrawala ungu menarik perhatiannya. Klik pada pendahuluan, item, arai konstelasi cakrawala ungu. Pendahuluan, arai mendalam yang diciptakan oleh Dewa Formasi Kimen dengan mengamati bintang-bintang. Efek, dapat digunakan sebagai formasi pertahanan untuk dibentuk di klan, sekte, kota, del. Keuntungan, setelah membuat dan memodifikasinya berkali-kali, evaluasi yang diberikan oleh formasi God of Strain Guides adalah, setelah formasi dipasang di satu tempat, itu akan memastikan kedamaian abadi. Kekurangan, mahal, harga, 500.000 poin kontribusi. Tingkat, tidak diketahui, setelah melihat kekurangan dan harganya, Jun Chang menangis dan berkata, ini bukan hanya mahal, ini sangat mahal. Sistem berkata, bukankah tuan rumah tidak memiliki formasi perlindungan sekte? Dari pendahuluan, arai konstelasi cakrawala ungu tidak diragukan lagi sangat cocok. Saya merekomendasikan membelinya untuk 5 bintang. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao merasa sedikit pusing. Saat ini, dia hanya memiliki 690.000 poin kontribusi. Jika dia membelinya, dia akan segera berubah dari pria tinggi, kaya, dan tampan menjadi pria miskin, pendek, dan miskin. Tunggu sebentar, formasi Dewa Gerbang Aneh. Jun Changqiao memikirkan Formation Breaking Chapter of Strain Guides Dunjia. Karena itu juga diciptakan oleh formasi Dewa Gerbang Aneh, dia bahkan mendapat manfaat darinya dan berhasil keluar dari penjara dan meledakkan benteng langit berbintang. Tuan rumah dan pakar ini ditakdirkan, kata sistem. Jun Changqiao melihat pengenalan keuntungan dan berkata, setelah formasi diatur di satu tempat, itu akan memastikan kedamaian abadi. Evaluasi formasi yang Anda buat sedikit seperti menjual melon kepada seorang wanita tua. Petik 2. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 500.000 poin kontribusi dan memperoleh arai konstelasi cakrawala ungu X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 190.000. Petik 2. Ketika dia mendengar pemberitahuan bahwa dia telah menghabiskan 500.000 poin kontribusi, Jun Changqiao menghela nafas. Ketika saya pertama kali membeli item di dunia fana, itu hanya 1 poin kontribusi. Sekarang, itu telah meningkat sangat banyak. Tuan rumah masih pemula pada waktu itu. Sekarang, dia sudah memasuki alam transformasi inti. Bisakah mereka dibandingkan, kata sistem. Itu benar, jumlah poin kontribusi yang dia habiskan terus meningkat. Ranah Jun Changqiao dan kekuatan sekte juga meningkat. Lagi pula, semua orang tumbuh. Setelah membeli arai konstelasi cakrawala ungu, Gou Sheng tidak segera mempelajarinya. Sebagai gantinya, dia terus menelusuri item berikutnya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang berguna, dia menurunkan toko itu lagi. Ding, tuan rumah telah mencapai batas 5 kali penyegaran gratis per bulan. Apakah Anda ingin mengaktifkan VIP bulanan atau tahunan untuk membuka lebih banyak waktu penyegaran? Petik 2. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao tertegun sejenak. Kemudian, dia meraung, mengapa ada batasnya?
Sistem memasuki mode putar mati. Pada saat ini, jendela pop-up baru muncul di toko. Isinya adalah mengaktifkan akun VIP bulanan. Biayanya adalah 50.000 poin kontribusi. Batas penyegaran ditingkatkan menjadi 10 kali per bulan. Mengaktifkan akun VIP tahunan. Biayanya adalah 500.000 poin kontribusi. Batas penyegaran ditingkatkan menjadi 30 kali per bulan. Tuan rumah juga akan mendapatkan antarmuka baru yang kaya X1 dan suara notifikasi manis dari seorang wanita muda X1. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak bisa mengendalikan emosinya dan meraung. Ini bukan sistem versi alam atas. Ini adalah sistem versi emas Krypton. Sistem berkata, tuan rumah disarankan untuk mengaktifkan akun VIP tahunan. Bagaimanapun, itu dapat menghemat 100.000 poin kontribusi dan menyegarkan 30 kali per bulan. Keluar dari sini, Jun Changqiao dengan marah menarik kembali antarmuka sistem. Belum lagi dia tidak punya uang untuk membeli akun VIP, bahkan jika dia punya, dia tidak akan membelinya. Ini karena dia ingin menjadi pemain sipil. Jika dia ingin menjadi pemain, dia ingin menjadi sel Headlingchong. Ding, isi ulang berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi akun VIP bulanan. Batas penyegaran ditingkatkan dari 5 menjadi 10 kali per bulan. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 140.000. Petik 2. Jun Changqiao perlahan membuka matanya. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan bertarung, jadi dia berkata dengan bangga, emas Krypton membuatku lebih kuat. Sistem tidak bisa berkata-kata, seperti yang diharapkan dari Patriark Sekte Wewangian sejati abadi. Toko memang bisa menyegarkan secara gratis, tetapi dibatasi hingga 5 kali penyegaran per bulan. Jika seseorang ingin terus menyegarkan, mereka harus mengisi ulang akun VIP atau menunggu cooldown mendingin bulan depan. Jun Changqiao benar-benar ingin menjadi kaisar hati, tetapi dia baru saja tiba di alam atas. Pertama, dia tidak punya uang dan kedua, dia tidak punya kekuatan. Meskipun dia bisa menarik wanita kaya dengan wajahnya yang tampan, dia setidaknya harus bertemu mereka terlebih dahulu. Mengisi ulang 50.000 poin kontribusi per bulan akan memungkinkannya untuk menyegarkan 5 kali, yang setara dengan harga toko tingkat tinggi di alam bawah. Oleh karena itu, Gou Sheng tetap memilih untuk mengisi ulang untuk menjadi VIP. Belum lagi, itu sangat bagus. Pada penyegaran ke-6 toko, item bernama Nourishing Soil muncul di grid pertama. Efeknya adalah untuk memperbaiki tanah dan sangat meningkatkan siklus pertumbuhan harta surga dan bumi. Jun Changqiao melihat Anda melalui kamera dan berkata dengan emosional, ini adalah kekuatan emas Krypton. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 100.000 poin kontribusi dan memperoleh Nourishing Soil X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 40.000. Petik 2. Apa yang disebut Nourishing Soil adalah item yang mirip dengan batu hitam. Menurut pengantar, selama itu terkubur di bawah tanah, perlahan-lahan akan meningkatkan kualitas keseluruhan tanah di sekitarnya. Jun Changqiao pergi ke tengah ladang ramuan dan menggali lubang untuk menguburnya. Baru kemudian dia kembali ke ruang belajar untuk mempelajari formasi konstelasi cakrawala ungu. Hari berikutnya, Li Qingyang buru-buru berlari dan berkata dengan kaget, Patriark, cepat pergi ke ladang ramuan dan lihatlah. Apa yang salah? Jun Changqiao pergi ke ladang ramuan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan emosional, emas Krypton membuatku bahagia. Emas Krypton membuatku kuat. Petik 2.